Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta matematika, anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dengan Bapak Hari Marianto dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang matriks. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang matriks. Baiklah. Yang akan dibahas pada matrik ini adalah matrik, jenis-jenis matrik, dan operasinya. Tapi untuk hari ini Bapak akan menerangkan hanya untuk matriks dan jenis-jenisnya saja. Ya. Nah, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita harus mengenal dulu tujuan pembelajaran. Apa tujuan dari pembelajarannya akan Bapak sampaikan pada kali ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian matrik. Nah, jadi Anda ini harus dapat menjelaskan pengertian matrik, definisi matrik itu apa, dan jenis-jenis matrik dengan bahasa kamu sendiri. Jadi silakan kalian nanti menjelaskan tentang definisi matrik dan jenis-jenis matrik menurut bahasa yang kamu pahami sendiri. Yang kedua, peserta didik dapat memahami dan menyelesaikan operasi matriks dengan teliti. Di dalam operasi matrik ini kita akan menghitung tentang jumlah, kurang, dan perkalian matriks. Ya. Baiklah. Nah, Bapak ilustrasikan dulu. Perhatikan ini ya. Nah, contoh sebuah permasalahan dalam matematika. Mungkin kalian atau teman-teman pernah ngumpul bareng ya. Pernah janjian di suatu tempat, di resto atau kafe gitu. Kemudian pesan sebuah makanan, baik itu lewat GoFood atau lewat apa ya. Nah, kemudian Anda kirim SMS seperti ini atau kirim WhatsApp seperti ini ya. Nasgor pesan 25, yang 24 telur pisah semua, yang satu campur, yang dipisah 8 ceplok setengah matang, 8 ceplok matang, 4 dadar kering gosong, 4 dadar jangan terlalu kering, yang ceplok setengah matang 4 gak pedas, 2 sedang, dan seterusnya. Terus apa yang terjadi? Orang yang jual balik nge-WA, ngechat, gak menerima pesanan kayak gitu. Maaf ya. Nah, artinya ini ada miskomunikasi ya, ada ketidakefektifan dalam pemesanan sesuatu. Kenapa? Karena pesanan ini dibuat berbelit-belit, membuat pusing. Jangan pusing ya pedagang. Bapak juga lihatnya pusing kayak gini ya. Betul nggak? Betul ya. Nah, jadi untuk mencari solusi dari pesanan ini, nanti kita carikan solusi ya. Nah, alangkah baiknya dibuat tabel, ya. Dibuat baris dan kolom nantinya ya. Nah, sekarang lihat yang kedua. Ini posisi Liga Indonesia terakhir. Bagaimana posisi Liga Indonesia terakhir? Nah, yang kemarin sempat terakhir itu pas sebelum Kanjuruhan ya, peristiwa Kanjuruhan. Borneo main sudah 11 kali, 7 kali menang, 2 kali seri, 2 kali kalah. Selisih gol 12,23. Kemudian Madura United menang 11 kali, 7 kali menang, 2 kali seri, 2 kali kalah. Selisih gol 11,23. PSM Makassar main 10 kali, 6 kali menang, 4 kali seri, belum pernah kalah, selisih gol 12,22. Persita main 11 kali, 7 kali menang, 1 kali seri, 3 kali kalah, selisih gol 5,22. Dan terakhir Bali United main 11 kali, 7 kali menang, belum pernah seri, 4 kali kalah, selisih gol 9,21. Nah, ini kan baru beberapa ya, baru 5 tim atau berapa ya. Sedangkan di Liga Indonesia itu kan ada 20 tim kalau nggak salah ya. Nah, kalau 20 tim dijelaskan seperti ini, detail, maka ini perlu beberapa halaman ya. Dan ada ketidakefektifan juga kan. Oleh sebab itu, maka ini harus dibuat matriks, harus dibuat baris dan kolom tabel-tabel. Nah, sekarang perhatikan solusi permasalahannya. Yang pertama dari yang pesanan tadi ya.
pesanan yang ini nih ya, nih. Kalau dibuat secara efektif, maka penyelesaiannya akan seperti ini, kamu lihat. Nah, ya. Coba kalau kamu kirim WhatsApp, kirim pesanan ke pedagang itu seperti ini. Mungkin pedagang itu lebih mudah memahami ya. Jadi kita pesan 25 kan, ya, telur pisah dan campur. Nah, yang campurnya kan cuma satu, nggak ada masalah. Yang telur pisahnya itu kan dibagi dua, ada yang ceplok, ada yang dadar. Yang ceplok itu ada yang matang, ada yang setengah matang. Begitu juga yang dadar. Ada yang kering agak gosong, ada yang jangan terlalu kering. Nanti yang matang dan setengah matang itu masing-masing ada yang nggak pedas, ada yang sedang, ada yang pedas sama. Nah, kalau Anda pesan seperti ini, bentuknya mungkin nggak akan dijawab, maaf, nggak bisa terima pesanan seperti itu, gitu ya. Pasti pedagang itu akan lebih mengerti, betul ya, seperti itu. Yang kedua, yang penjelasan dari Liga Indonesia. Nah, kalau dibuat seperti ini, nah ya, itu kan lebih simpel, lebih mudah dipahami, ya, ya, lebih singkat gitu ya. Nah, lihat ya. Borneo main 11 poin 23, menang 7, seri 2 dan seterusnya ya. Itu lebih mudah dipahami. Oke ya. Nah, berisi angka-angka ini nih. Nah, angka-angka ini kan terbentuk dari berapa baris ya? Baris itu yang ke pinggir ya, baris, ada kolom yang ke bawah nih. Ini kolom ke satu, kolom kedua, kolom ketiga dan seterusnya. Ya. Nah, susunan angka-angka yang kayak gini yang dibentuk dalam baris berjejer dan kolom ke bawah itu dinamakan matriks ya. Jadi apa yang disebut dengan matriks? Nah, kamu perhatikan ya. Matriks adalah susunan bilangan-bilangan. Jadi susunan angka ya, susunan bilangan ya yang diatur dalam baris dan kolom yang berbentuk persegi panjang atau bisa persegi. Bilangan-bilangan itu disebut elemen atau unsur dari matriks. Nah, ya. Jadi kamu lihat potong ini. Jadi matriks itu adalah susunan bilangan-bilangan. Ini kan bilangan semua ya. Susunan angka atau susunan bilangan-bilangan yang disusun dalam aturan baris, nah, dan kolom. Jadi ada baris, ada kolom yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Jadi jumlah baris dan kolomnya bisa sama, bisa tidak. Kemudian, nah, bilangan-bilangan yang di dalam ini, nih, ya, yang semua ini, angka-angka ini dinamakan adalah elemen dari matriks, ya, atau anggota dari matriks. Oke ya, itu definisi matriks kan ya. Nah, sekarang bisa dilihat di sini dulu ya. Bapak akan share. Nah, kamu lihat ya, sini nih. Ini ada matriks A nih ya. Ini ada matriks A nih. Matriks A itu terdiri dari 2, 3, 7, 4, 5, 1, 6, 8, 9. Nah, ya. Sekarang Bapak tanya, ini matriks A ini ada berapa baris ya? Kamu perhatikan ya. Nah, baris itu kan yang ke samping ya. Jadi yang ke samping ini, nah ini nih, ini itu semua dinamakan baris ya. Sedangkan yang ke bawah, nah, ini yang ke bawah nih ya, lihat ya. Ini dinamakan kolom. Oke. Nah, sekarang perhatikan lagi. Kalau yang ke samping itu namanya baris, yang ke bawah kolom. Nah, sekarang yang ke pinggir ya. Yang ke pinggir ini, nah ini ya. Ini nih. Nah, ini dinamakan diagonal utama. Nah, ya. Itu diagonal utama.
Sedangkan yang ke sini, maaf ya, diagonal kedua. Nah, sekarang lihat. Baris ini, kalau Bapak tanya, tentukan baris yang kedua. Berarti pasti jawabannya 4, 5, dan 1. Oke. Tentukan baris yang pertama. 2, 3, 7. Oke. Kalau ditanya kolom yang ketiga, 7, 1, 9. Oke ya. Nah, itu adalah baris dan kolom. Sekarang, kalau ditanya tentukan elemen baris ketiga, kolom kedua. Berapa nilainya? Baris ketiga, 1, 2, 3. Kolom kedua, 1, 2. Berarti nilainya berapa? 8. Oke. Baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua, 1, 2. Kolom ketiga, 1, 2, 1. Berapa? 1. Oke ya. Nah, bagaimana? Sampai situ. Paham ya? Oke. Sekarang, matriks ini mempunyai aturan. Oke. Aturannya adalah terdiri dari banyaknya baris dan kolom. Nah, matrik punya ukuran. Ukuran dari matrik ditandakan dengan banyaknya baris dan kolom. Nah, matrik ini berukuran berapa? Nah, berukuran 3 kali 3. Oke. Yang pertama disebut adalah baris dulu. Baru yang kedua adalah kolom. Nah, ukuran dari matriks ini dinamakan ordo. Jadi ukuran dari matriks ini dinamakan ordo. Oke. Nah, sekarang kalau Bapak punya matrik A nih. Matrik A 2, 1, 5, 4, 6, 8. Oke. Matrik ini ordonya berapa? 2 kali 3. Nah, jadi dua baris, baris dulu ya. Baru kolomnya 3. Oke. Nah, itu dinamakan ordo matrik atau ukuran dari matriks ya. Oke. Sampai di sana ada yang ditanyakan? Silakan. Oke. Nah, sekarang kita teruskan ya. Kita teruskan. Sekarang kembali lagi ke ini. Oke. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, berbagai keterangan banyak ditampilkan dalam bentuk matriks. Sebagai contoh, perhatikan adalah, nah ini rekapitulasi daftar hadir ya. Jadi ada sakit, izin apa, ditulis, direkap ya. Atau angka-angka tanggal di kalender, itu juga menunjukkan matriks ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini yang dijelaskan Bapak tadi ya. Nah, ini baris yang ke samping, ini yang ke bawah adalah kolom. Jadi matriks ini terdiri dari 4 baris dan 3 kolom. Maka ditulis 4 kali 3. Kemudian ada banyak bentuk dan ukuran matrik ya. Untuk selanjutnya, baris disimbolkan oleh I dan kolom oleh J. Jadi kalau disebut A, I, J berarti matrik baris ke I, kolom ke J. A23 baris kedua, kolom ketiga. Jadi I disebut duluan ya. Nah, ini matrik. Matrik A ordo 2 kali 2.
Matrik B berordo 2 kali 3. Oke. Nah, sekarang kesamaan matrik. Dua buah matrik dikatakan sama itu apabila ordonya sama, serta elemen-elemennya yang berkorespondensi. Berkorespondensi itu artinya elemen-elemen yang posisi letaknya sama, gitu ya. Jadi elemen-elemen yang berkorespondensi mempunyai nilai yang sama juga. Nah, sekarang lihat ini matrik A, B, C, D nih lihatnya. Perhatikan matrik A nih. Ini semua matrik ordernya 2 kali 2 kan ya. Nah, sekarang matrik B, matrik C, lihat matrik D. Nah, sekarang apakah matrik A sama dengan B? Nah, kita perhatikan ya. Tadi syaratnya apa? Ordernya sama, sudah sama. Elemen yang berkorespondensi nilainya sama. Sekarang lihat. Baris ke satu, kolom ke satu nilainya satu. Di sini juga satu sama. Baris ke satu, kolom kedua nilainya 3. Di sini juga 3 sama. Nah, sekarang di sini. Baris kedua, kolom ke satu. Ini nilainya berapa? Negatif 2. Tapi di sini berapa? Positif 2 kan? Artinya, ya, berarti matrik A dan matrik B itu dikatakan tidak sama kalau begitu ya. Betul nggak? Karena elemennya ada yang tidak sama. Terus ini ordo baris kedua kolom kedua 2 di sini min 1. Jelas tidak sama ya. Nah, sekarang lihat matrik A dengan C. Ini satu, ini juga baris ke satu kolom ke satu nilainya 1 sama. Yang ini 3, yang ini akar 9. Nah, penulisannya berbeda kan? Tapi akar 9 nilainya berapa? 3. Artinya berarti matrik A sama dengan matrik B kan? Ya, karena kan yang penting nilainya sama. Sekarang ini min 2. Yang ini 2 dikurangi 4. 2 dikurangi 4 kan min 2 ya. Ini 2, ini 2. Nah, karena matrik A elemennya sama dengan matrik B, maka A dengan matrik C, maka A dan C dikatakan sama gitu ya. Nah, kalau matrik B samanya dengan yang D, kamu lihat. 1 itu 1 kali 1. 3 sama dengan 3. 2 sama dengan 2. Min 1 sama dengan 1 min 2 ya. Jadi A sama dengan C dan B sama dengan D. Sebab elemen yang berkorespondensi mempunyai nilai yang sama. Sedangkan A tidak sama dengan B dan C tidak sama dengan D. Sebab elemen yang berkorespondensi tidak mempunyai nilai yang sama ya. Nah ini ya tadi kan. Nah, A dengan B sama ini tidak. Jadi A tidak sama dengan B ya. Kalau A dengan C ini sama, nah, ini sama senilai. Tuh, ya. Oke. Nah, sekarang jenis-jenis matrik. Jenis-jenis matrik. Yang pertama ada matriks 0. Matriks 0 adalah matrik yang elemen-elemennya semuanya bernilai 0. Gampang ya. Pokoknya lamun aya matriks di elemennya semuanya 0, maka itu disebut matriks 0. Matriksnya bisa berorder 2 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya. Seterusnya ya. Matriks persegi. Matriks persegi adalah matrik yang banyaknya baris dan kolom sama. Namanya juga persegi. Pasti jumlah baris dan kolomnya harus sama. Berarti ordonya pasti 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, dan seterusnya ya. Oke. Nah, ini 1, 3, min 2, 2. Ini matrik persegi ya. 2 kali 2, 3 kali 3. Matrik baris. Matrik baris adalah matrik yang dibentuk hanya terdiri dari satu baris saja. Jadi barisnya cuma satu. Karena disebut matrik baris. Kolomnya bebas. Sebaliknya matrik kolom adalah matrik yang dibentuk hanya terdiri dari satu kolom saja. Jadi matrik baris matrik yang hanya satu baris, matrik kolom matrik yang terdiri dari satu kolom. Ya. Nah, sekarang lihat ini. Matrik segitiga atas, nah, ada segitiga atas, ada segitiga bawah ya. Matrik segitiga atas adalah matrik yang elemen-elemen
di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Nah, kamu lihat ini. Ini kan diagonal utama ya. Nah, di sana definisinya matrik yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya 0. Nah, berarti di bawah ini semuanya 0 ini. Ya, itu matriks diagonal atas. Matriks segitiga atas maksudnya. Nah, kenapa segitiga atasnya ini yang berbentuk segitiga atasnya ini nih. Nah, ini segitiga kan. Nah, ya. Nah, sedangkan matriks segitiga bawah sebaliknya. Kalau segitiga atas mah matriks yang di bawah diagonal utamanya elemennya 0. Kalau matriks segitiga atas, matriks yang semua elemen di atas diagonal utamanya yang 0 sekarang. Ya. Oke, itu segitiga atas dan segitiga bawah. Nah, sekarang matrik diagonal. Matrik diagonal adalah matrik persegi yang elemen-elemennya bernilai 0, kecuali elemen-elemen diagonal utamanya tidak semuanya 0. Ya. Jadi matrik yang elemennya semuanya 0, kecuali pada diagonal utamanya tidak semuanya 0. Sekarang Pak, kalau kalau ininya bukan 0 nih, bukan 301 tapi 341, apakah itu disebut matrik diagonal? Ya. Sekarang kalau yang eh, bukan nolnya hanya 3 aja. Jadi matrik matrik diagonal utamanya di diagonal utamanya bukan 301 tapi 300. Apakah itu disebut matrik diagonal? Ya. Yang penting pada diagonal utamanya ada yang tidak nol aja gitu. Tidak semuanya nol maksudnya. Kecuali kalau di diagonal utamanya semuanya nol, 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 maka itu disebut matriks nol ya. Karena kan semuanya jadi nol. Paham ya? Jadi matriks yang nilainya elemennya nol kecuali pada diagonal utamanya tidak semuanya nol. Yang terakhir ada matrik identitas. Matrik identitas adalah matrik persegi yang elemen-elemennya bernilai nol. Kecuali elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Ya. Jadi pada diagonal utamanya harus 1, maka disebut matrik identitas. Ya. Yang lainnya harus 0. Ini mah tidak mau harus 1 pokoknya semua. Ya. Nah, matrik identitas disebut juga matriks identitas identitas terhadap perkalian. Ya. Jadi sebuah matrik kalau dikalikan dengan matriks identitas maka nilainya tetap adalah matrik itu sendiri. Seperti kalau dalam perkalian bilangan bulat mah satu gitu ya, angka satu. Kan bilangan berapapun kalau dikali satu hasilnya bilangan itu sendiri. Misalkan 4 kali satu 4, 5 kali satu 5, 10 kali satu 10 gitu ya. Sama ini juga. Jadi sebuah matrik kalau dikalikan dengan identitasnya maka hasilnya matrik itu sendiri. Ya. Oke. Nah, penjumlahan perkalian nanti dulu. Nah, apa sekarang lihat eh, yang ini dulu ya. Nah, kita lihat sini. Misalkan, nah yang ini lihat. Matrik A berorder 2 kali 2. Elemennya X dikurang 2, 3, 4, Y tambah 1. Matrik B, 1, 3, 4, 2Y min 4. Pertanyaannya sekarang lihat. Jika matrik A sama dengan B, tentukan X dan Y-nya. Nah, ya. Kan tadi syaratnya apa? Dua buah matrik dikatakan sama. Syaratnya ordernya sama. Ini kan ordernya sama ya. Dan elemen-elemen yang berkorespondensi nilainya sama. Nah, kalau ini sudah sama nih, 3 sama dengan 3 ya, 4 sama dengan 4 kan. Nah, kalau melihat dari ini, maka X dikurang 2, ini kan baris ke 1, kolom ke 1 ya. X dikurang 2, kalau di dalam matrik B harus sama dengan berapa? Harus sama dengan 1. Kita tulis di bawah, 2x, X min 2 sama dengan 1. Maka X sama dengan, nah 2-nya kan tinggal pindah ke kanan ya.
1 ditambah 2, maka X sama dengan 3. Ya. Jadi sebuah persamaan linier nantinya. Nah, sekarang baris kedua, kolom kedua. Ini Y tambah 1. Nah, kalau di A baris kedua, kolom kedua Y tambah 1, maka di B harus sama dengan berapa? Harus sama dengan 2Y min 4. Kita tulis di bawah. Y tambah 1, yang ini ya, itu sama dengan 2Y min 4. Oke. Sekarang yang Y pindahkan ke sebelah kiri, kumpulkan sehingga variabel Y ada di ruas kiri. Dan yang satu ya, konstanta pindahkan ke kanan. Jadi Y dikurang 2Y sama dengan negatif 4 dikurang 1. Y dikurang 2Y itu hasilnya min 1Y ya, negatif 1Y. Negatif 4 dikurang 1 hasilnya negatif 5. Maka Y sama dengan, nah maaf ya, itu bukan apa, bukan 1, tapi Y sama dengan berapa? 5. Oke, ya. Di sini Y sama dengan 5. Oke. Ada pertanyaan? Nah, ini 5 ya. Oke. Oke, sampai di sana ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak kira pertemuan hari ini cukup sekian ya. Nanti operasi matrik, baik penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, Bapak jelaskan pada video berikutnya ya. Silakan ini dipelajari, disimak sehingga kamu benar-benar paham. Oke. Baiklah, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan pertemuan hari ini dapat dipahami dengan baik dan kamu bisa mengerti dalam menghadapi soal-soal ya. Bapak akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan.